Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jehan Adi Junar dengan NIM 901235112 adalah mahasiswa S1 BINUS Online, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan cara aktivasi akun Cortex wajib pajak orang pribadi. Pada sub pembahasan ini, ada beberapa poin diantaranya yaitu satu latar belakang, dua isi, tiga dampak, empat kritik dan saran, lima referensi, dan enam kesimpulan serta penutup. Latar belakang, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sedang melaksanakan reformasi perpajakan besar-besaran dengan meluncurkan Cortex System. Sistem inti administrasi perpajakan Cortex ini bertujuan mengintegrasikan dan memodernisasi seluruh layanan perpajakan ke dalam satu platform terpadu, menjadikannya lebih efisien dan akuntabel. Seperti dulu ketika ada DJP online, e-faktur, dan Innova, semua itu sudah menyatu dalam sistem Cortex ini, menjadikan ini itu lebih mudah. Dan aktualnya hanya ada satu aplikasi untuk perpajakan pada awal tahun 2025 hingga mungkin seterusnya. Oleh karena itu, aktivasi akun Cortex adalah langkah wajib dan persyaratan agar setiap wajib pajak dapat mengakses dan berinteraksi dengan sistem perpajakan digital yang baru ini. Tujuan saya untuk mempresentasikan ini sudah sangat jelas, yaitu memberikan panduan praktis dan terperinci mengenai prosedur aktivasi akun Cortex dan memastikan para wajib pajak siap bertransisi sehingga kepatuhan dan layanan perpajakan Anda dapat berjalan mulus di era Cortex. Lalu ada isi dari presentasi ini atau cara aktivasi akun Cortex, yaitu satu, kita kunjungi Cortex DJP di website resminya yaitu cortexdjp.pajak.go.id. Lalu kita isikan data untuk aktivasi akun. Pilih aktivasi akun wajib pajak, lalu centang apabila Anda merupakan wajib pajak terdaftar. Lalu pilih status penanggung jawab wajib pajak dan proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjut ke langkah berikutnya. Lalu selanjutnya isikan NPWP pada kolom yang tersedia, lalu klik cari, pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas kawan pajak. Dan untuk memulai ini, pastikan NIK kita itu sudah terpadankan menjadi NPWP. Dan ketika tidak, setahu saya itu NIK yang ketika belum dipadankan itu di take over oleh Dukcapil, yang mana itu tuh udah otomatis terintegrasi menjadi NPWP. Lalu ketika sudah isi NPWP-nya, isikan email dan nomor telepon wajib pajak yang aktif pada sistem tersebut, lalu pastikan tombol cetak hijau telah muncul, yaitu berarti sudah tervalidasi. Lalu ketiga, ini ada tahap untuk mengambil pas foto. Silakan ambil foto diri dengan klik tombol take up foto, lalu ambil foto wajah, usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup aksesoris seperti kacamata, masker, DLL. Setelah mengambil foto, lalu klik validasi foto, lalu pastikan notifikasi menunjukkan proses telah berhasil. Seperti ada pop-up validasi foto telah berhasil. Lalu keempat ada kirim permohonan aktivasi akun. Centang pernyataan wajib pajak untuk pernyataannya, lalu klik simpan. Lalu akan muncul dari Direktorat Jenderal Pajak email masuk ke kita, lalu kita buka email untuk menemukan informasi loginnya, buka kotak masuk, pada email terdaftar temukan dokumen penerbitan akun wajib pajak, lalu buka dokumen PDF-nya, lalu kita bisa membuka passwordnya akun yang tergenerate oleh sistem DJP. Lalu keenam, kita mengunjungi website resmi Cortex lagi, gunakan password untuk login pada Cortex DJP. Loginnya dengan mengisikan ID pengguna, kata sandi, dan password ini. ID pengguna bisa kita menggunakan NIK kita yang sudah terbadankan atau yang sudah terintegrasi dari NIK menjadi NPWP dan sudah valid di Cortex-nya, atau NIK yang sudah kita gunakan daftar tadi. Setelah itu, nomor 7, setelah bisa login itu berarti Cortex-nya sudah diaktifasi dengan secara resmi dan valid.
Lalu bagaimana sih ketika kita berhasil mengaktifkan akun Cortex, tampilan awalnya itu seperti apa? Nah, ini saya lampirkan tampilan awal registrasinya setelah berhasil login dan aktivasi. Ini tampilan home-nya. Di sini ada beberapa fitur seperti portal saya untuk informasi umum, lalu ada e-faktur untuk pembuatan faktur pajak, atau masuknya itu ke jenis pajak PPN, lalu ada e-bukpot. E-bukpot ini seperti bukti potongnya itu ya, bukti potong unifikasi, PPh 2, bukti potong unifikasi itu termasuk PPh 23, 4 ayat 2, serta 22, ada juga 21. Nah, itu masuknya itu di e-bukpot ini. Lalu ada surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan atau SPT ini berfungsi untuk ketika kita untuk melaporkan pajak PPh maupun PPN. Nah, ini bisa dibuka surat pemberitahuannya, terus nanti ada klik SPT. Terus buat konsep SPT dan kita membuat kode billing itu bisa otomatis di menu surat pemberitahuan ini. Nah, setelah menu SPT ada menu bantuan. Menu bantuan ini seperti ada panduan penggunaan untuk aplikasi Cortex ini. Lalu selanjutnya ada menu pembayaran. Nah, menu pembayaran itu bisa di mana kita itu membuat kode billing atas surat pemberitahuan, atas konsep surat pemberitahuan yang kita buat atau utang pajak di bulan itu. Bisa juga pembayaran ini itu atas kita buat ketika kita ada surat tagihan pajak atau STP atau denda pajak itu kita bisa buat mandiri pembayaran di menu pembayaran ini. Lalu ada buku besar. Nah, buku besar ini apa sih? Kayak buku besar itu kayak ibaratnya tuh kalau di bank itu ya kayak ini ada tampilan saldo rekening kita berapa, amountnya berapa. Lalu ada mutasi rekening kita di situ tuh ada debit kredit pengeluaran dan masukan itu ada berapanya. Lalu setelah itu ada layanan wajib pajak. Nah, layanan wajib pajak ini berisi apa sih? Ya, seperti bantuan-bantuan helpdesk itu kita bisa masuk di menu layanan wajib pajak. Ketika kita ada kendala sistem atau segala macam, kita bisa melakukan pengaduan di layanan wajib pajak ini. Lalu ada manajemen akses. Nah, manajemen akses ini berfungsi untuk apa sih? Terakhir, menurut terakhir ini di pojok kanan ini, ya seperti biasa manajemen akses ya untuk merubah akun, merubah password kata sandi akun kita itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja untuk tampilan dan fungsi-fungsi yang telah saya jelaskan mungkin sekiranya sudah cukup. Lalu apa sih dampaknya ketika kita nakal dan tidak mau mengaktifkan akun Cortex kita? Nah, ada dua dampaknya yaitu hambatan pelayanan pastinya. Ya, kita nggak kehilangan akses lah untuk seluruh layanan administrasi perpajakan seperti pelaporan SPT dan permohonan administrasi lainnya. Lalu kedua ada risiko ketidakpatuhan. Nah, ini kita ketika nakal kita berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan dan dapat memicu sanksi administrasi berupa denda karena kita tidak dapat menggunakan platform pelaporan resmi yang baru. Lalu ada kritik dan saran dari saya untuk Cortex dan para wajib pajak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke rangkuman akhir, saya ingin menegaskan bahwa Cortex System adalah sistem yang terus berkembang dan masih banyak kendala di dalamnya. Sebagai saya pengguna aktif Cortex, terkadang saya masih mengalami error di setiap bulannya, seperti tidak bisa lapor SPT, seperti tiba-tiba angka saldo rekening itu berubah, seperti tidak ada jurnal-jurnal yang tidak ada konfirmasinya atau tertulis tidak jelas gitu ya. Itu seperti saya membuat bukti potong tapi masih error, tidak bisa diterbitkan bukti potong itu atau faktur pajak. Ketika membuat konsep SPT itu angkanya masih tidak matching dengan faktur yang kita buat atau bukti potong yang kita buat, itu masih sering terjadi sekali di setiap bulannya. Nah, harapannya ke depannya itu semoga DJP selalu menerima masukan terkait kemudahan proses aktivasi, potensi kendala teknis, atau aspek pelayanan lain pada sistem yang masih perlu disempurnakan. Karena umpan balik para pengguna menurut saya sangat krusial dan untuk memastikan implementasi Cortex berjalan efisien dan ramah bagi wajib pajak. Mari kita sampaikan masukan kita melalui saluran resmi, yaitu yang tersedia agar dapat dibenahi segera oleh pihak DJP. Lalu referensi saya membuat materi ini adalah terutama ada sistem resmi dari pajak.go.id-nya, ada cortex.go, cortexdjp.pajak.go.id, lalu ada leaflet atau brosurnya dari pajak.go.id juga, lalu semua yang berkaitan dengan materi Cortex aktivasi akunnya saya padatkan di sini. Baik, sekarang ada kesimpulan dan penutup.
Dari saya, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa aktivasi akun Cortex adalah fondasi utama bagi wajib pajak untuk beradaptasi dengan era perpajakan digital yang baru. Proses aktivasi ini menjamin akses tanpa hambatan ke sistem layanan terpadu dan menghindarkan kita dari risiko sanksi akibat ketidakmampuan menggunakan platform pelaporan resmi. Ya, harapannya semua wajib pajak melakukan aktivasi Cortex ini ya tidak salah langkah gitu karena kan banyak akhir-akhir itu banyak kasus ketika kita aktivasi tapi kita bukan melakukannya di sistem yang resmi akibatnya data kita terbobol oleh link phishing atau mungkin oknum-oknum lain yang jahat dengan menghalalkan segala cara itu bisa menjadi kayak ya itu pembobolan rekening dampak paling buruknya karena identitas kita mereka pegang. Terus, mari kita jadikan panduan ini sebagai momentum untuk melakukan transisi yang lancar dan memastikan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan dan modern. Sekian dari saya, Jaya Halilintar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya yang secara teknis dan non-teknis. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih.